Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti M dengan NIM 105-721-108-120 dari kelas M20B. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pengantar aplikasi komputer. Di slide pertama yaitu tujuan umum pembelajaran, yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat mengenali perangkat keras dan perangkat lunak komputer, menggunakan komputer untuk suatu analisa pekerjaan. Slide kedua yaitu pengertian komputer. 1. Komputer dalam bahasa Inggris disebut to compute, yang berarti orang yang sedang menghitung, sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan komputer, yang berarti menghitung. Komputer, seperti yang telah kita ketahui, merupakan sebuah alat elektronik yang mampu memiliki banyak fungsi dan mampu melakukan banyak tugas. 2. Sebelumnya, pada masa Perang Dunia Kedua, komputer adalah sebuah mesin mekanis yang berfungsi untuk melakukan perhitungan operasi aritmatika. 3. Selain itu, komputer dapat didefinisikan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling terkoordinasi satu sama lain sehingga dapat menerima data, kemudian mengolah data, dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu keluaran yang berupa informasi, input, proses, output. Di slide ketiga yaitu pengertian komputer menurut para ahli. 1. English Dictionary atau OED 2, edisi kedua. Komputer sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk menghitung atau mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau logika. Kedua, menurut Sanders pada tahun 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Ketiga, menurut Fizzy Hamacher dalam bukunya Computer Organization, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya suatu dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Slide keempat yaitu sistem komputer. 1. Hard disk atau perangkat keras, terlihat secara fisik, dapat dijamak. 2. Software, yaitu perangkat lunak, program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Ketiga, ada brainware, manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan komputer. Di slide kelima ada hardware, yang dimana fungsi hardware secara umum yang saya ketahui yaitu 1. Mengolah data atau informasi, 2. Menerima output, 3. Memberi output, 4. Menyimpan informasi maupun data. Jenis-jenis hardware pun ada di gambar yang saya terangkan sekarang. Mungkin saya akan sebutkan beberapa saja, yaitu 1. Mouse, 2. keyboard, 3. scanner, 4. CPU, 5. RAM, 6. VGA, monitor, proyektor, printer, hard disk, dan lain-lainnya. Di slide 6 ada software, yaitu fungsi utama juga dari software yaitu
berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. 2. Memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dalam bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. 3. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hard disk komputer. Jenis-jenis software pun diantaranya ada yang saya terangkan di gambar ini, tapi saya juga akan sebutkan beberapa, yaitu application software, contohnya Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, OpenOffice, ORG. 2. Operating system atau sistem operasi, contohnya Windows, DOS, dan Linux. 3. Programming language, yaitu bahasa pemrograman, contohnya itu ada PHP, Java, dan Microsoft Visual. Dan software berdasarkan distribusi itu ada firmware, hardware, spyware, open source, shareware, malware, dan contoh perangkat lunak atau software ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Office, Opera Mini, CC Cleaner, dan masih banyak yang lainnya. Di slide ke-7 ada brainware, yaitu perekayasa komputer, software project manager, business process analyst, system analyst, system designer, programmer, software quality manager, tester, implementator, dan lain-lain. 2. Operator komputer. 3. Teknis komputer dan lain-lain. Di slide ke-8 ada pengelompokan komputer. Di jenis komputer berdasarkan data yang diolah ada tiga, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Di slide ke selanjutnya yaitu komputer dialog, yaitu komputer yang bekerja secara paralel atau analog untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan atau kontinu. 2. Data yang berupa besaran fisik dan angka-angka kuantitatif seperti temperatur, tekanan udara, kecepatan angin, arus listrik, gelombang suara, dan lain-lain. 3. Angka pengukuran voltage listrik, pengukuran gelombang suara, seismograf analog, temperatur udara atau termometer. Slide selanjutnya ada komputer digital, yaitu komputer yang bekerja berdasarkan operasi hitung. Variabel dalam komputer ini dinyatakan dengan angka-angka. 2. Penyelesaian masalah dilakukan dengan proses aritmatik dan logika atau kuantitatif. Data dari digital komputer biasanya berupa simbol yang memiliki arti tertentu. Ketiga, ada komputer PC yang biasa kita gunakan kalkulator, timbangan berat badan digital. Selanjutnya yaitu komputer hybrid, yaitu 1. Komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Komputer ini merupakan gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Kedua, komputer hybrid merupakan komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif karena merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Ketiga, ada EKG atau elektrokardiografik,
yang dipakai untuk mendeteksi detak jantung mesin robot pada pabrik-pabrik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dipahami. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.